Laut. Laut adalah sebuah perairan asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Ancaman kerusakan ekosistem di laut disebabkan oleh pencemaran industri, limbah rumah tangga, penangkapan ikan yang berlebih, reklamasi pantai, dan pengasaman laut sebagai dampak perubahan iklim. Kondisi tersebut harus segera dicarikan solusinya untuk menyelamatkan ekosistem di laut. Biota laut. Biota laut adalah semua makhluk hidup yang ada di laut, baik hewan maupun tumbuhan atau karang. Secara umum, biota laut dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu plankton, nekton, dan mentos. Masalah yang pertama yaitu disebabkan oleh pedagang yang ada di sekeliling pantai yang sengaja membuang sampah di sekitar pantai, dan pedagang tersebut plastik hingga kini masih menjadi persoalan serius bagi Indonesia dan juga negara lain di dunia. Di Nusantara, sampah plastik tidak hanya dijumpai di wilayah darat saja, tapi juga sudah menyebar luas ke wilayah lautan. Semua pihak dihimbau untuk terus terlibat dalam penanganan sampah plastik yang ada di lautan. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA mencatat setiap tahun setidaknya sebanyak 1,29 ton sampah dibuang ke sungai dan bermuara di lautan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13.000 plastik mengapung di setiap kilometer persegi setiap tahunnya. Untuk itu, marilah kita selamatkan laut Indonesia dan ekosistemnya dari sampah. Dengan demikian, marilah kita menggerakkan peduli sampah laut, berbijak plastik yang melibatkan masyarakat Indonesia untuk berkontribusi membangun sebuah budaya baru, yaitu daur ulang dan kesadaran serta keterlibatan dalam Kesalahan di kota-kota seperti kota kita, yakni kota Cirebon. Sejumlah desa di pesisir kota dan Kabupaten Cirebon terendam banjir pasang air laut atau yang disebut dengan rob, dengan ketinggian hingga 30-70 cm. Adapun desa yang terendam di Kabupaten Cirebon diantaranya adalah Desa Tawangsari, Mundu, dan Gebang. Sementara itu, di kota Cirebon yakni Kelurahan Panjunan yang terendam setinggi 30 cm. Masuknya rob hingga jauh ke wilayah pemukiman dinyatakan para ahli sebagai bentuk kesalahan manusia atas tidak mempertimbangkan sains dalam mengembangkan tata ruang pembangunan. Untuk itu, dalam antisipasi, salah satu yang diajukan adalah penanaman mangrove. Berikut merupakan gambaran hutan mangrove kasih sayang. Daerah pesisir Kabupaten Cirebon memiliki objek wisata mangrove terbaru yang diresmikan pada awal tahun 2018 yang bernama Mangrove Center atau yang sering disebut dengan Mangrove Kasih Sayang. Adapun lokasinya yaitu di Blok Karangketapang, Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Objek wisata Mangrove Center banyak digandrungi masyarakat. Di lokasi objek wisata Mangrove Center ini, terdapat hutan mangrove yang luasnya sekitar 7 hektar yang membentang dari arah utara perbatasan dengan kota Cirebon di Kalijaga ke arah selatan hingga berbatasan dengan Desa Bandengan. Adapun pengelolaan objek wisata Mangrove Center Mundu Pesisir ditangani oleh kelompok masyarakat petani mangrove, yakni Dharma Muda yang dipimpin oleh Bapak Nursin. Dengan semangat peduli lingkungan, mereka menggarap hutan mangrove sejak tahun 2010. Nah, adapun pohon mangrove itu memiliki ragam manfaat seperti halnya mencegah terjadinya abrasi
hingga ladang nafkah bagi masyarakat yang membudidayakannya. Teman-teman, yuk kita lestarikan hutan mangrove kita. Mengapa sih harus mangrove? Iya, karena hutan mangrove dapat menghasilkan oksigen, menambah daratan, penahan angin, menyerap karbon, penahan gelombang, dan mangrove juga sebagai habitat satwa. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Leni Eka Hapsai dari Biologi B semester 6. Di sini saya sedang melakukan observasi. Tempat yang saya observasi yaitu sebuah bendungan karet yang berada di Desa Sambeng, Kecamatan Gunung Jati. Di sini terdapat sebuah peraturan yang harus ditaati. Di sini saya menemukan sebuah masalah, yaitu banyaknya sampah yang berada di bendungan karet. Beginilah suasana sekitar bendungan. Banyak sekali pengunjung yang berdatangan untuk memancing atau hanya sekedar bermain-main. Sampah di sini sangat berserakan. Kurangnya tempat sampah. Selain itu, banyak juga kerang-kerang yang bertumpukan. Saat menuju bendungan karet, banyak sekali tumbuhan yang dilakukan masyarakat sekitar. Ini kerangnya. Solusi yang dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi dan pembersihan sampah secara periodik. Begitulah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.